nama saya Ulul Azmi Nur Hasanah dengan NIM 8602368842, praktikum IPA di SD. Pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Apa itu perkembangan dan pertumbuhan? Pertumbuhan merupakan proses yang ditandai oleh adanya pertambahan ukuran, volume, dan berat suatu organisme, sedangkan perkembangan adalah proses menuju keadaan yang lebih sempurna. Berikut praktikumnya. Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Ada kapas, buku, pengharis, air, dan kacang hijau. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu memasukkan kapas ke dalam gelas, lalu kita beri air. Setelah dibasahi dengan air, lalu kita beri bibit kacang hijau. Setelahnya, kita tunggu sampai besok pagi dan kita amati. Pengamatan hari pertama. Benih kacang hijau sudah menjadi kecambah yang berukuran mulai dari 0,5 cm sampai 1,5 cm. Pengamatan hari kedua. Benih kecambah tumbuh menjadi 1,5 cm sampai 2,5 cm. Pengamatan hari ketiga. Benih kecambah mulai bermunculan daun-daun dan berukuran mulai dari 10 cm sampai 11 cm. Pengamatan hari keempat. Kacang hijau sudah tumbuh dan berkembang menjadi sempurna. Terlihat daunnya sudah mekar dan batang kacang hijau sudah tumbuh panjang. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangbiakan lalat buah. Yang pertama, masukkan buah pisang ke dalam wadah sambil menunggu lalat buah menghampiri buah tersebut. Setelah terlihat beberapa lalat buah di dalamnya, tutup wadah dengan plastik yang sudah diberi lubang dan tunggu perkembangannya. Setelah beberapa hari, lalat buah bertumbuh dan berkembang biak menjadi banyak. Perkembangbiakan tumbuhan sepatu. Struktur bunga sepatu. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kuncup bunga sepatu. Yang kedua ada bunga sepatu yang mekar, dan yang ketiga ada gunting. Bagian bunga yang pertama yaitu ada tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian penghubung bunga yang berperan sebagai tumpuan bunga. Kemudian dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Selanjutnya, mahkota bunga. Mahkota bunga biasanya berwarna agak terang karena untuk menarik perhatian para binatang pemakan nektar dalam proses penyerbukan. Selanjutnya, kelopak bunga, yaitu bagian terluar dari bunga. Fungsi dari kelopak bunga adalah untuk melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup bunga ketika bunga sedang berkembang. Selanjutnya, benang sari atau alat kelamin jantan memiliki fungsi sebagai penyerbukan pada bunga. Benang sari melekat pada tangkai sari dan bagian atas benang sari adalah kepala sari. Selanjutnya, putik atau alat kelamin betina memiliki fungsi tempat atau wadah serbuk sari yang berasal dari benang sari atau alat reproduksi jantan. Dan yang terakhir yaitu bakal biji. Bakal biji memiliki fungsi sebagai tempat bertemunya sel telur untuk dibuahi oleh serbuk sari. Bakal biji juga berperan sebagai pelindung sel telur, memastikan proses penyerbukan berjalan dengan lancar. Sekian dan terima kasih.